Kenapa Ustadz awal pembahasan tentang anak muda? Kenapa bukan orang tua? Karena kalau orang tua ke masjid memang sudah wajar, malaikat maut sudah dekat. Tapi anak muda yang badannya sehat, yang uangnya banyak, yang tenaganya gagah perkasa. Ada anak muda yang sibuk dengan pacarnya, ada anak muda yang sibuk dengan sakaunya, ada anak muda yang sibuk dengan handphonenya. Tapi ada anak muda yang rela dengan harta, nyawa, tenaga, keringat, peluh, air mata untuk berkorban demi agama. Mereka lah anak muda yang ditambahkan Allah hidayah selamanya. Mana buktinya kalau anak muda ini hidayahnya bertambah? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah anak muda yang takut kepada Allah, kami tambah hidayah mereka. Itulah anak-anak muda Ashabul Kahfi. Ketika mereka bersembunyi di dalam gua karena dikejar oleh raja yang zalim dan aniaya, ternyata ada yang menolong mereka. Siapa yang menolong mereka? Seekor anjing. Ini anjing lagi tren sekarang. Walaupun seekor anjing najis, kalau air liurnya masuk ke dalam gelas bejana, airnya mesti ditumpahkan. Gelas bejana mesti dicuci 7 kali dengan air, salah satunya dengan air tanah. Tapi kalau dia mendekati ulama, menolong pejuang mujahid fisabilillah, disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat harkat martabat binatang najis, kotor, bau, najis mughallazah, mesti disama. Tapi kalau dia mendekat dengan ulama, menolong anak muda, mujahid fisabilillah, diangkat Allah derajatnya. Betul? Saya tadi malam tausiah, subuh tadi tausiah, pagi tadi tausiah. Ini tausiah terakhir sebelum pulang ke Riau, Sumatera. Saya pikir ini suara saya sudah habis, ternyata masih menggelegar. Kenapa? Apa resepnya Ustaz? Dikasih makan tumpeng. Tumpeng peresmian Sabilana. Mudah-mudahan anak muda menjadi percaya diri, insya Allah. Kami ini anak muda Pak Ustadz, mau ngikut mana? Kami ini anak muda mau bergabung dengan siapa? Kami ini anak muda tidak difasilitasi Pak Ustadz. Mau ikut Sabilana Az-Zikra? Bisa. Mau ikut Irmas As-Sa'adah? Bisa. Irmas ini orang, Ikatan Remaja Masjid. Saya pura-pura nggak tahu aja. Ikatan Remaja Masjid Irmas As-Sa'adah. Sa'adah artinya bahagia. Jadi siapa saja yang datang ke Sa'adah pasti bahagia. Ini saya melihat orang-orang yang bahagia semua, walaupun utangnya banyak. Kebahagiaan bukan pada harta. Berapa banyak orang yang rumahnya lebar seluas lapangan sepak bola, tapi hatinya sempit, stres, depresi. Berapa banyak orang naik mobil mewah, nggak bisa tidur. Mobilnya mahal 15 miliar, nggak bisa tidur. Kena penyakit susah tidur, namanya insomnia. Tapi orang yang hatinya bahagia, naik angkot ketiduran. Sampai kelewat gang, sampai ke terminal baru bangun. Sama supirnya, Mas kok saya nggak dibanguni? Emang tugas saya banguni penumpang. Jadi kalau ada ketika saya ngaji ini ada yang tertidur, itu menunjukkan bahwa hatinya Anak-anak muda ini mesti kita jaga, Pak. Betul, Bu? Anak muda kalau tidak kita jaga, diambil oleh YouTube, diambil oleh LGBT, diambil oleh sekuler, diambil oleh liberal, diambil oleh komunis, diambil oleh ateis. Zaman dulu anak muda dirusak dengan televisi. Sejahat-jahatnya TV,
masih ada Badan Sensor Film Nasional. Sejahat-jahatnya TV, masih ada Komisi Penyiaran yang mengawal, mengontrol TV, sinetron, acara. Sekarang ada yang tidak bisa dikontrol oleh siapapun. Apa itu? Acara www.youtube.com. Yang minum khamar bikin podcast mabuk, segala merek khamar dia pajang di depannya. Yang suka zina dia bikin podcast zina. Ceritanya kapan melepas keperawanan, kapan melepas keperjakaan. Kita yang nonton pun malu mendengarnya. Tapi ini berkeliaran masuk ke handphone anak kita, yang membelikan handphonenya kita, yang ngasih uang jajan beli paketnya kita yang merusak anak kita. Betul? Maka kalau tidak bergabung dengan Irmas, kalau tidak bergabung dengan Sabilana, hancur anak-anak muda ini. Tapi alhamdulillah, dari tadi yang saya lihat waktu menjemput anak muda, yang mengawal anak muda, yang membawa anak muda, yang rebana, yang hadrah anak muda. Betul? Saya belum ngelihat, baru nebak aja. Yang mukul hadrah tadi anak muda. Tapi dari gaya pukulan kerasnya anak muda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Itu kalau orang tua mana mungkin suara gelombang, paling tapi kuat luar biasa. Ini anak-anak muda nih mesti dikasih kegiatan, dia mesti dikasih mainan. Anak muda mau nyanyi-nyanyi, kasih dia hadrah. Mau main band, kira-kira kalau ada anak muda, anak Irmas, anak Sabilana mau nyanyi pakai band, pakai keyboard, kita kasih apa enggak? Kita kasih. Tapi lagunya lagu religi, lagunya lagu membawa kepada jihad, lagunya mengingatkan kepada Rasulullah, lagunya mengingatkan kepada mati, bukan cinta satu malam, bukan pulang-pulang berbadan dua. Itu zina, perbuatan haram semua. Anak muda ini mesti difasilitasi. Sekarang banyak orang tua takut anaknya ngaji. Nanti kalau anak saya ngaji ikut aliran sesat. Nanti kalau anak saya ngaji jadi radikal. Nanti kalau anak saya ngaji anti NKRI. Jelas-jelas namanya Sabilana, santri bela agama dan negara. Yang paling cinta NKRI itu adalah santri. Betul? Ketika PKI bergejolak, komunis tidak kenal Tuhan, siapa yang mereka culik? Ulama. Siapa yang mereka hancurkan? Pesantren. Kita mengenang ketika arek-arek Surabaya mengusir pasukan Belanda. Hari itu dinobatkan sebagai hari pahlawan, 10 November. Semua tahu 10 November, tapi orang lupa 10 November berteriak Bung Tomo, bergelora membakar Surabaya. Mereka tidak takut mati karena semangat jihadnya sudah dihidupkan dengan resolusi jihad dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober. 22 Oktober apinya dinyalakan, meledaknya pada tanggal 10 November. Jadi ulama lah yang membakar semangat itu. Mereka tidak takut mati karena bagi mereka iskariman, hidup mulia, au mut syahidan, atau mati syahid. Ini mesti dibangkitkan semangat ini kepada anak muda. Karena kalau tidak, anak muda ini akan menjadi rebutan. Kalau mau melihat Indonesia tahun 2052, katanya masa kebangkitan Nusantara, Indonesia bangkit atau tenggelam di tahun 2052. Apakah Eropa akan dikuasai Islam? Tahun 2050-an. Begitu prediksi mereka. Waktu tahun 2052. Sekarang 2022, umur saya 25. Sekarang 2022, umur saya 45. 2032 55. 2042 65. 2052
umur saya sudah 75. Ketika itu saya diundang oleh Sabilana dan Irmas As-Sa'adah. Saya datang lagi tausiah, tapi suara saya sudah tidak menggelegar. Apa kabar Irmas dan Sabilana? Waktu itu umur saya sudah 72, rambut sudah memutih semua. KPU, kepala penuh uban. Mohon maaf, KPU yang tersebut. Waktu itu sebagian bapak-bapak udah meninggal semua. Saya masih hidup. Disitulah masa kebangkitan Islam, insya Allah. Allahu Akbar. Jadi kalau ada anak sekarang yang pakai sabu, pakai narkoba, ngelem, makan pil anjing, ngisap ganja, apa yang mau diharapkan tahun 2052? Betul? Tapi kalau hari ini dia datang ke masjid, datang pacarnya WA mau ngajak jalan-jalan, Beb, kita nanti jalan-jalan ya. Enggak, nanti ada pengajian dengan Ustadz Somad. Saya bersama Sabilana dan Irmas. Terus kita jalan kapan? Habis pengajian kita jalan. Ini namanya hijrah setengah hati. Ini namanya hijrah pasrah tapi tak rela. Mudah-mudahan semua anak-anak muda yang masih pacaran putus. Mudah-mudahan yang masih pacaran putus. Mudah-mudahan yang masih pacaran putus. Di hari Senin penuh barokah, insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Baru juga dapat nomornya kemarin. Udah putus, maksudnya putus dari dosa, putus dari zina, putus dari maksiat. Nanti malam segera pinang dengan bismillah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak gadis, kalau ada anak remaja Sabilana, Irmas, baik akhlaknya, baik agamanya, diterima apa enggak? Kecil kemungkinan. Dari bunyinya nampaknya mereka enggak siap. Iza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang anak muda meminang anak gadismu, kamu suka pada din agamanya, wa khuluqahu akhlaknya, salat 5 waktu, berakhlakul karimah, orangnya lembut, santun dan baik, terimalah dia. Untuk apa kau pilih orang yang punya jabatan, hartanya banyak, direktur, punya mobil mewah, tapi tidak sholat, tapi tidak menyembah Allah, dia punya selingkuhan, melakukan perbuatan maksiat, mabuk, minum khamar. Ketenangan hanya ada ketika mengikut firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi. Tapi anak muda tidak cukup diikat hanya dengan Sabilana dan Irmas. Anak muda mesti dibimbing oleh ulama. Alhamdulillah, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, Allah yarhamhu, Allah maghfir lahu, rahimahullah, datang kemari membentuk majlis dan jamaah. Betul. Beliau meninggal dunia meninggalkan penerus, Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Syukur, Al-Mukarram Kiai Haji Muslih. Beliau-beliaulah yang membimbing jamaah. Karena kalau anak muda ini dibiarkan seperti kapal, mesinnya kencang tapi nggak ada nakodanya. Mereka tidak tentu arah, mereka akan nabrak-nabrak, mereka tidak sampai ke pulau, mereka tidak tahu mana arah angin. Maka mesti ada ulama yang membimbing. Makanya anak muda tidak cukup hanya sekedar ngaji, tidak cukup hanya sekedar semangat, tapi juga ikut apa kata ulama. Fas'alu ahlaz dzikri, tanyalah ulama, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu.